Agito Voltex Eternity. Oh my god, sudah ditunggu-tunggu nih ya. Akhirnya datang juga. Dan ini adalah salah satu project yang akan dijadikan movie special anniversary yang ke-55 tahun nih dari Kamen Rider series. Dan pastinya kita akan bahas nih untuk first announcement-nya ya. Jadi buat yang tanya-tanya nih, kok cuman Commander Agito doang ya kan? Mana nih Commander Kabuto atau movie lainnya gitu ya? Tenang aja guys ya. Ini tuh ibaratnya kayak poster karakter lah ya teman ya. Dilihat juga kan ini pastinya ya sekelas bakalan fokus ke Commander Kills gitu ya. Tapi bisa aja ya nanti akan fokus juga ke G3 atau enggak ke yang lainnya gitu ya. Karena kemungkinan ya memang ini akan fokusnya ke Kills ya teman. Tapi kita juga bisa lihat teman, untuk poster ini di jam 10 pagi tadi itu sudah pasti akan banyak yang dibahas ya teman ya. Cast-cast dari Commander Agito ini juga muncul dan mungkin hampir semuanya ya teman yang comeback ya. Jadi ini akan merayakan 25 tahun anniversary Commander Agito ya teman ya. Wah, ini dia ya yang ditunggu-tunggu dan juga pastinya akan rilis di tanggal 29 April 2026 ya teman ya, dengan judul Commander Agito The Psychic War. Oh my god, jadi pastinya countdownnya udah ada di Commander Official teman. Dan kenapa cuma satu aja gitu ya, padahal ya waktu itu kan ada vote dari Commander Official itu ada 11 judul gitu ya. Dan di sini tuh ya yang dikasih tunjuk tuh pelan-pelan lah ya temannya, nanti heboh semua ya teman ya. Kalaupun memang ini Commander Agito doang ya teman ya, jadinya kayak mana nih Kabutonya gitu ya. Ya memang Toei itu cuman mau kita tuh nebak-nebak doang gitu ya. Kayak mereka tuh udah siapin filmnya gitu ya, udah ada nih kan draft entah berapa movie, ketiga kah, lima kah ya kan ya, atau mungkin semua gitu ya. Itu pastinya mereka bisa lah ya teman ya untuk memberikan kejutan ya. Karena jujur aja ya teman ya, selain Agito dan Kabuto, saya malah pengennya tuh Gaim ya teman ya. Gaim yang dimana juga katanya ya di novelnya itu akan ada potensi yang kuat, entah dari villainnya kah atau dari eksplorasi si kota yang masih jadi dewa buah itu gitu ya. Jadi film Commander Agito ini akan termasuk nih ke dalam suatu brand khusus untuk Toei yang memproduksi nih film-film dengan kualitas yang sangat berbeda ya teman ya, dengan yang udah dibuat oleh Toei sebelumnya. Dan katanya akan lebih wow gitu ya, dari durasi misalnya 1 jam atau ke bawah ya teman durasinya, jadinya 1 jam 30 menit nih untuk Commander Agito-nya ya. Itu adalah Kamen Rider Chronicle, bukan yang di X8 ya teman ya. Memang ini tuh adalah namanya ya, jadi kayak Shin Universe lah ya teman ya, Shin Godzilla, Shin Evangelion dan semacamnya lah ya teman, tapi itu beda konteks ya. Tapi setidaknya nama untuk Kamen Rider Chronicle ini ya bisa kita pertimbangkan lah teman, mungkin sampai 5 tahun ke depan ya teman ya, sampai 60 tahun Kamen Rider Anniversary ya teman ya. Soalnya saya yakin ya untuk berapa project ini, entah Toei mau buat semua atau enggak gitu ya, pastinya mereka udah itu ya teman ya, udah kasih tunjuk nih kan ya, salah satu movie yang ditunggu-tunggu ya kan, upcoming nih, selain Commander Kabuto yang memang itu dari salah satu pilihan banyak orang ya. Dan juga pastinya kita lihat ya teman ya, untuk story-nya di sini cukup menarik ya teman, karena saya bilang ini masih menyambung dari plot Commander Agito yang di seriesnya ya teman ya. Jadi katanya ya teman, seharusnya itu ada catchphrase ya, setengah membeku sampai mati, setengah terbakar sampai mati. Jadi ini akan ada salah satu ini ya teman ya, Overlord ya, yang juga bersama Unknown ya teman, untuk menguasai dunia lagi. Dan juga akan ada konspirasi lagi ya teman ya. Kita harus rewatch lagi nih Agito ya teman ya, soalnya ini harus paham betul ya teman konsepnya Agito ini ya, mau itu Overlord, Unknown, dan bagaimana Agito itu sendiri gitu ya. Terus juga dua kematian yang saling bertentangan terukir pada satu tubuh. Nah ini kayaknya antara Guilds atau ya sepertinya Guilds ya teman ya. Suatu kejahatan yang mustahil, yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya dan di luar pemahaman. Unit bersenjata khusus untuk makhluk hidup tak dikenal dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang dikenal sebagai unit G.
Oh, ini Chitri kah? Ya kan? Nah, pastinya salah satu case-nya yang ada di sini ya mungkin ya ada Sumiko Ozawa ya teman ya, si Hitoko Fujita yang kemarin tuh sempat comeback ya di Girls Remix tuh bareng si Erina Mano ya teman, si Nadeshiko. Nah kita bahas ya teman untuk Girls Remix itu ya karena luar biasa sekali ya teman untuk project itu dan mungkin akan ada penerusnya ya. Oke. Dan juga wah nanti mereka akan memulai menyelidiki kasus itu ya teman ya. Namun orang yang harusnya ada di garis depan, Hikawa Makoto, sama sekali tidak terlihat. Yang paling dibutuhkan adalah Hikawa Makoto. Takdir mulai bergerak. Secara diam-diam sebuah evolusi baru akan dimulai. Oke. Menarik sekali ya teman ya. Berikutnya di sini ada kata-kata dari Pak Shirakura ya teman selaku untuk produsernya. Jadi ditanya nih kan ya, apa yang dimaksud dengan transformasi Kamen Rider? Apakah itu fisik atau melibatkan pemakaian topeng atau kostum? 55 tahun kemudian masih belum ada jawabannya. Ini kayak dikasih tahu lah ya teman ya. Maksud henshin tuh apa sih ya teman ya? Atau perubahan fisik kah, wujud atau kayak berkostum doang gitu ya? Ini kayak apa ya? Mungkin sekilas kayak tuh itu mau bikin kayak ceritanya kayak Ultraman yang original gitu nggak sih guys? Kayak gimana sih respon orang-orang itu pada Ultraman yang nganggap itu makhluk asing, bukan mereka langsung tahu gitu ya. Ya mereka itu kayak betul-betul makhluk asing ya teman, bukan raksasa cahaya gitu. Kata-kata mereka kan makhluk asing pakai kode Ultraman gitu ya. Jadi kayak betul-betul makhluk asing luar angkasa gitu ya teman dalam 3 tahun itu ya. Itu salah satu konsep yang menarik ya teman ya. Kalau untuk yang ini ya, mereka tuh kayak nanya ini tuh henshin tuh maksudnya apa sih gitu ya. Jadi ambiguitas inilah yang menjadikannya seorang Kamen Rider dan bisa mengatasi batasan yang berubah-ubah antara manusia dan monster. Hikawa Makoto yang diperankan oleh Jun Kaname tidak berubah wujud, dia tidak memiliki kemampuan khusus benar ya. Dia hanya mengenakan pakaian pelindung yang diperkuat di atas daging dan darahnya. Oke. Jadi ini pastinya G3 ya, yang kita tahu juga tidak terlibat dengan lore atau dengan kekuatan Kuga ya, walaupun ya based on kekuatan atau kostum G3 ini itu dari Kuga itu sendiri gitu ya. Soalnya kan ini masih ada keterkaitan juga kan ya dari Kuga dan Agito seperti sequel lah ya. Terus kita bisa lihat teman, mereka pastinya punya kejutan lagi lah ya teman untuk project anniversary ini. Dan untuk case-case-nya di sini ada Jun Kaname ya, si Hikawa Makoto, terus ada Hitoko Fujita, si Sumiko Ozawa. Lalu ada si Junya Masaki, ini si Toru Hojo ya, salah satu member yang menyebalkan ya di G3 yang wah kalau ditonton juga ini bisa bilang dia tuh pengecut juga ya teman, tapi kalau di set lainnya dia kan dari Ichiro Takuma ya di Vice apa Kabute lupa pokoknya dia juga jadi salah satu karakter yang menyebalkan ya. Terus juga ada Akira Shibata ya atau Akiyoshi Shibata ya, dia menjadi Takehiro Omuro ya, jadi ini salah satu bagian dari kelompok G3 System juga. Berikutnya ada si Takeshi Masu ya, ini si Yoshihiko Misugi, ini uncle-nya Manakazaya ya teman ya, dan juga putranya dari Nobuyuki Kazaya. Oke. Nah juga nih si Rina Akiyama ya teman, salah satu waifu email ya di zamannya, yaitu si Manakazaya ya kan, ini heroin kita nih ya kan selain si Sumiko Ozawa. Berikutnya ada Toshimasa Tanabe, ini anaknya ya teman ya, maksudnya tuh Taichi Misugi ya, anaknya dari Yoshihiro Misugi tadi. Terus juga ada Takanori Higuchi, ini si Kaoru Kino ya, si Under Agito. Wah menarik juga ya teman ya. Dan pastinya ada MC kita ya teman ya, Toshiki Kashu, si Shuichi Sugami ya, yang kembali lagi di sini si abang ya, ini pastinya karakter favorit Agareza ini ya. Luar biasa ya teman ya, karakter Agito ya. Berikutnya ada staffnya nih, di sini ada direkturnya Tachaki Ryuta ya, ada juga penulisnya nih ya, Toshiki Inoue, luar biasa ya. Ini pastinya terakhir kali dia tangani ini ya, kalau nggak salah di Kamen Vice gitu ya, yang 20 tahun, dan itu wah ya bisa ditonton lah ya temennya untuk konklusi dan juga eksekusinya ya. Terus juga
ada di musiknya Toshiko Sahashi ya, ada juga eksekutif produser Shinichiro Shirakura, Naomi Takebe, dan juga Hideaki Tsukada. Oke teman, ini dia untuk teaser pertama dari Kamen Rider Agito The Psychic War, atau bisa bilang ini adalah Super Power War ya. Jadi dari segi cerita sih memang kita bisa lihat ya, untuk sesuai dengan penggambaran di video kali ini ya. Jadi oh my god, tone-nya, terus juga skala pengambilan gambarnya, dan kita bisa lihat teman untuk ini sih beda sekali ya teman ya. Ya mirip-mirip kayak Shin Project lah ya teman ya, Shin Godzilla mungkin, Shin Kamen Rider dan semacamnya ya teman ya. Dan inilah yang bisa kita tunggu ya teman, untuk pengambilan gambar ini bisa mereka maksimalkan ya teman, karena pastinya mereka mau all in nih, mau betul-betul pasang budgetnya setinggi ini gitu ya dalam project Kamen Rider Agito ini dan beberapa project Kamen Rider Chronicle lainnya ya teman ya. Yang pastinya beberapa project ini mungkin ya jangka itu sekitar 3-5 tahun ke depan lah ya teman ya. Jadi pastinya di cerita ini ya pastinya ada suatu fenomena ya kan, dimana orang-orang di sekitar situ itu terkena suatu efek atau mungkin ada kelebihan yang bisa melampaui batas manusia ya teman ya. Jadi ini adalah konsep yang dipertahankan juga sama Agito ya teman ya, yaitu ketuhanan dan bagaimana eksistensi seseorang yang memulai evolusinya ya teman. Evolusinya tuh bisa berjalan dengan baik atau tidak baik ya teman, atau malah jadinya tidak sempurna gitu ya. Nah sama halnya dengan di poster tadi ya kan, yaitu Kamen Rider Girls gitu ya. Bagaimana bisa lihat juga untuk penggambarannya ya teman ya, itu topengnya hancur ya teman ya. Dan juga di sini di desainnya nggak ada si Ryo Ashihara ya teman ya, si aktor kan Yusuke Omoi ya. Jadi dia tuh lagi terkena kasus ya teman, jadi bisa dilihat teman kasusnya seperti apa ya. Oke lanjut. Nah di sini ada cahaya merah teman yang sepertinya akan membawa mereka ke suatu tempat ya teman. Ini entah Agito atau siapapun itu ya teman ya. Nah di sini ada berbagai macam penyelidikan ya teman, kayak kasus-kasus aneh lah ya teman ya, dimana di sini kayak orang-orangnya itu juga lagi terkena suatu accident ya teman ya. Dari polisinya tuh terlibat juga di sini, dan masih ada organisasi dari si G3 System ya teman, kalau satu namanya HAUL ya, HAUL atau MPD gitu ya, Metropolitan Police Department. Nah jadi kan ada si Sumiko Ozawa, Takiro Omuro, Toru Hojo, dan pastinya si Makoto Hikawa ya teman ya. Nah di sini kita lihat orang-orangnya sudah mulai terkena fenomena aneh ini ya teman ya. Jadi seperti terkena abu gitu ya, kayak tutup abu, atau mungkin ada suatu efek yang membuat mereka itu tidak bisa berevolusi lebih ya teman ya. Jadi bisa ditambahkan aja ya teman, soalnya ini juga Lordnya ini masih berhubungan juga dengan konsep utama di seriesnya ya teman ya. Jadi setelah itu teman, kita lihat ya tuh masih banyak ya teman. Nah tadi juga ada si Makoto Hikawa ya teman ya, yang juga kembar lagi di sini. Makin dewasa ya teman ya. Dan saya baru tahu ya teman ya, ini sedikit fun fact aja, ternyata dia itu pernah ya, ini betulan ya teman, saya pernah lihat suatu film di Netflix ya, itu ada namanya tuh Bullet Train Explosion. Nah itu ada satu case ya kan, jadi dia kan diperankan oleh Jun Kaname ya. Si Makoto Hikawa ini bermain di situ ya teman ya. Kalau saya namanya tuh jadi kepala inspektur masinisnya gitu ya teman ya, kepala masinisnya itu, dan juga pastinya yang mengatur kereta itu kan, karena kan ceritanya kan keretanya ada bom gitu ya. Nah di sini kembali lagi ya teman ya, sudah semakin dewasa ya. Dan ini penggambaran si Makoto Hikawa yang bisa bilang juga dia adalah manusia biasa yang tidak ada kekuatan spesial, tidak ada perubahan fisik yang gimana-gimana gitu ya, tapi dia bisa memperlihatkan sisi lainnya lah gitu ya dari manusia ini, mau itu bisa berhasil atau tidak ya teman ya. Karena ini kan pastinya G3 ini ya, G3 System kan based on dari si Unknown Number 4 ya, atau misterius makhluk ya teman, makhluk misterius nomor 4, yaitu Kamen Rider Kuga ya. Kalau si Girls ini tuh ya perubahan yang tidak sempurna dari si Kuga Agito sorry ya, perubahan atau evolusi tidak sempurna dari Agito gitu ya. Jadi ini kan pastinya ya betul-betul kayak pakai armor, pakai kekuatan yang seadanya gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa lihat untuk si Agito ini kayak memperlihatkan sisi lainnya gitu ya. Jadi dia melihat dunia itu kayak betul-betul aneh dan juga
bisa lihat untuk kekuatannya itu seperti apa ya teman, semasif apa gitu. Jadi tingkat evolusinya akan berlanjut ya di sini. Nah, selain itu teman, nah itu dia kayaknya di bagian dua orang ini ya. Ini adalah si Rina Akiyama alias Manaka Zaya sama si pamannya ya teman ya, si Yoshiko Misugi ya. Jadi kan dia kan punya anak juga ya kan, si Taichi Misugi yang umurnya tuh udah berapa tahun ya, 30 tahun ya. Nah ini kita bisa lihat ya teman, si Manaka Zaya ini kayaknya dia lagi lagi pulang kampung gitu ya, atau lagi kemana gitu ya. Dia bisa lihat ada fenomena kayak orang terbang lah, atau orang terkena serangan musuh, atau tertutup kabut lah gitu ya. Jadi ini kan pastinya ada telekinesisnya lah ya teman tuh. Nah di sini ada si unknown atau mungkin overlordnya ya teman ya, yang bisa bilang juga ini menjadi salah satu pemicu nih ya kan, untuk bisa mengembalikan ya kan, atau ibaratnya tuh memanggil kembali nih sang kesatria ya kan ya, yang bisa bilang juga untuk Agito ini memang berat sih ya teman ya untuk temanya ya, makanya ini betul-betul harus disimak ya teman ya, dan bisa bilang juga movie ini tidak boleh dilewatkan juga ya. Oke, lanjut. Nah di sini ada mata biru. Nah jadi bisa bilang juga entitas baru nih sepertinya ya, atau mungkin juga overlordnya ini adalah sisa gitu ya, sisa-sisa yang udah lama tidak muncul gitu ya, atau mungkin adalah konsep awal atau konsep yang tidak terpakai dari si Kamen Agito sebelum tayang, atau mungkin sudah ada gitu draftnya ya teman, tapi baru bisa dimaksimalkan di movie kali ini kan, 25 tahun loh ya guys ya. Nah selain itu di sini kemungkinan besar ya untuk over atau musuh kali ini tuh ya bisa bilang punya kekuatan yang lebih kuat ya kan dari yang sebelumnya ya. Dan juga selain itu, nah tuh orang-orangnya seperti terkena ini kan distorsi ya, atau bisa bilang juga kayaknya tuh ini ya terusnya kayak kayak di counter Kiva itu yang Van Gayer gitu ya, kayak mukanya tuh kayak apa ya, kayak jadi pelangi-pelangi gini lah ya teman ya. Ini terkena distorsi waktu kah, atau memang ada suatu pergesekan ya teman ya, ada gesekan tertentu gitu dari si ras-ras ini kan ya, ras Rinto kan ya. Jadi ini kan pastinya masih ada hubungan juga dengan Rinto, ada juga dengan si Kurongi ya teman. Jadi pastinya kita bisa lihat teman untuk filosofinya dan juga eksplorasi lebih dalam lah ya teman ya, karena di sini aja kan berbeda sekali gitu ya, bisa lebih dark dan juga wah kita tunggu ya teman ya. Nah di sini ada G3 juga ya teman ya, tadi tuh ada G3 dan juga si G3 Mount kalau salah ya, yang juga pastinya itu kayaknya Takehiro Omuro sama si Makoto Hikawa ya teman ya. Nah tuh dia lagi diserang sama si unknown ini ya teman ya. Jadi dia Hikawa tuh dia pakai G3X ya teman ya. Jadi si Omuro atau enggak si Hojo ya teman ya. Pastinya kan ada si Sumiko Osawa juga ya teman ya. Nah di sini saya kira ini Albert Einstein ya teman ya, dari belakang kayak rambutnya pakai putih-putih gitu ya. Ini kayaknya antara Shotaro Ishinomori ya, atau jangan-jangan ya untuk kali ini tuh betul-betul seperti Toshiki Inoue ya kan, siapa tahu gitu ya, kalau emang ini tuh adalah seperti bentuk selipan cameo gitu ya, bisa aja kalau kayak ini gitu ya. Movie Kamen Rider kan itu kan ada si Shotaro Ishinomori ini kan ya, bajunya sama gitu ya, rambutnya kayak apa namanya kriwil-kriwil gitu ya kan ya. Nah bisa aja ini Shotaro Ishinomori ya teman ya, soalnya dari belakang tuh mirip banget gak sih guys, soalnya dari zaman dulu gitu ya. Apalagi juga ini adalah karakter yang rahasia gitu ya, dan kalaupun memang bukan Shotaro Ishinomori ya mungkin ini adalah salah satu antagonis utamanya ya teman ya di movie kali ini. Nah saya itu teman di sini dia lagi berjalan kan, dan juga vibesnya tuh betul-betul beda sekali ya teman. Tuh pada terbang-terbang semuanya ya teman ya. Nah selain itu juga di sini ada momen dia juga seperti melambat ya teman, kayaknya ini adalah pengaruh kekuatan superpower itu ya. Dan juga ada jarinya jadi panjang gini, ini Hikawa hampir kecolok ya sama si unknown ini ya. Terus juga jadinya ini si villain ini penasaran nih siapa ini ya, ini pastinya cewek lagi nih ya teman ya untuk villain di Agito ini ya teman ya. Nih tangannya juga bisa dor gitu ya, sekali ada kokang senjata langsung push gitu. Jadi ini kayak apa ya, sekilas efek-efek yang ada di movie kali ini itu menjadi trigger juga kan ya, kalau manusia itu kayak seperti bisa menghalalkan segala cara lah gitu ya, kayak dia tuh dikasih kekuatan dari si tangannya doang gitu yang kayak gini. Memang
seakan-akan bisa berevolusi sampai batasnya ya. Tapi ya, dari yang udah kita lihat juga di trailer ini juga di sini lebih ekspornya tuh ya ke Gills, terus juga Citri gitu ya. Dan pastinya tidak lupa lah ya teman, sama satu orang ya, yang pastinya kalau tidak ada orang ini tak lengkap ya teman ya. Pastinya ada Toshiki Kashu ya, si Soichi Sugami ya teman ya. Jadi pastinya balik lagi dong ya kan ya. Jadi kalau nggak salah dia tuh pernah reuni juga sama si Ryo Ashihara di exhibitionnya Agito ya teman ya. Kan waktu sebelum pengumuman ini kan ada exhibitionnya Agito kan 25 tahun ya, kan ada restorannya si Ryo Ashihara gitu ya. Jadi dia juga sempat berpose tuh ya sama si Ryo Ashihara ya. Nah, wow, luar biasa ya teman ya. Untuk movie kali ini ditutup dengan masker atau helm Agito yang sudah rusak parah ya teman ya. Luar biasa ini ya untuk movie kali ini. Nah, setelah ini juga kan waktu itu kalian ingat ya teman, di sini ada si SHF atau Shinkocho Seiho-nya itu dari Agito ya teman ya. Ibaratnya ini Agito merahnya ya teman ya. Jadi ini seperti yang udah di penasaran juga gitu ya. Kayak di lukisan itu ini Agito apa Kuga gitu ya. Soalnya ini juga bisa bilang ya di sini kayak Agito tuh lagi berada di kumpulan orang-orang kayak di pasar mungkinnya, atau di suatu tempat zaman kuno gitu ya. Nah, kalau mau di breakdown soal lukisannya Agito ini panjang banget ya teman ya. Soalnya itu oh my god, itu harus lebih dalam lagi ya teman, soal rasnya, soal ceritanya gitu ya. Apalagi juga di sini soal si Agito ini juga menjadi bentuk ya teman ya. Rasnya ini masih eksis, dan juga bagaimana pertempuran sejak zaman dulu tuh masih ada efeknya lah ya teman ya. Jadi ini pastinya ditunggu banget lah teman, kalau emang ini formnya, atau jangan-jangan ada form lain lagi gitu ya, atau jangan-jangan form Guilds nanti, exit Guilds mungkin, atau gimana gitu ya. Kita tunggu aja ya teman ya. Oke teman-teman, itu pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan sisanya adalah informasi ini ya teman. Jadi di sini ada gambar Agito 25 tahun exhibition yang juga pastinya ya banyak sekali ya teman hal-hal yang ditampilkan ya kan di exhibition itu, mulai dari tempat makannya atau restorannya si Ryo Ashihara, terus juga tempat masaknya si Shoichi Sugami juga ya kan, dan sampai markasnya G3 juga lah ya teman. Banyak sekali itu ya kan yang bisa terlihat untuk tampilan jelas di exhibition itu. Terus awalnya kan ini sih Agito dulu ya teman, baru di hari ini itu langsung 3 karakter ya teman, Agito, G3 dan juga Gills. G3 itu adalah Generations ya teman ya. Nah, terus juga di sini ada si foto dari exhibition juga teman, di mana ada si Toshiki Kashu dan juga si Yusuke Tomoi ya kan, si Sugami dan juga si Ashihara ya. Jadi pastinya ngelihat dia di seriesnya, wah sangat kasihan sekali ya teman ya, betul-betul menyiksa sekali gitu. Apalagi perubahan fisik dari Gills itu bukan macam Shin Kamen Rider ya guys ya, bukan macam yang menyiksa kayak Shin Kamen Rider gitu ya kan, tapi tetap menyiksa ya teman ya, dengan caranya yang betul-betul ada konsepnya lah ya teman ya, konsep kayak evolusi yang tidak sempurna gitu ya. Jadi bukan macam Shin Kamen Rider kayak ada DNA belalang gitu, enggak ya. Ini pastinya beda lagi ya kan dengan yang udah-udah ya. Nah, terus juga di sini ada Sumiko Ozawa ya kan, artisnya tuh si Hitoko Fujita ya kan. Dia kembali lagi di Kamen Rider Aims with Girls Remix ya teman. Dan terakhir teman, dalam bahas nanti ya. Dan juga pastinya menjadi guru ya teman ya, di universitas di West London ya teman. Ini kan tempat belajarnya si Rin Kudo ya teman ya. Jadi pastinya bertemu nih kan sama si Sensei Ozawa ya teman ya. Luar biasa sekali ya kan, dia barengan sama si Nadeshiko ya teman ya, yang aktor satu balik lagi ya teman, si Erina Mano ya. Walaupun ya di sini cuma aktor aja ya kan ya, tapi di sini betul-betul menarik ya teman. Sampai ya di sini ada cerita juga kan ya, dimana ini katanya temannya si Hitoko Fujita ini tuh kasih selamat gitu ya kepada si Hitoko Fujita ini bisa kembali lagi ke movie-nya Kamen Rider Agito ini. Dan update paling baru teman, ini aktornya Yuki Sato ya kan, si Arata Kagami di Kamen Rider Kabuto itu kasih selamat gitu ya kepada movie Kamen Rider Agito ini, yang salah satu dari Kamen Rider Chronicle ini ya teman ya. Makin yakin nih, jangan-jangan Kabuto nih berikutnya ya kan ya. Soalnya habis ini ada clue-nya sih ya teman ya. Soalnya Toei itu udah kasih clue soal beberapa case yang mewakili lah ya teman ya. Kayaknya itu 4 case yang betul-betul dikasih tunjuk kan. Si Agito tuh perwakilannya si Omuro kalau salah ya. Terus juga ada si Kabuto, si Kagami ya. Terus juga ada Gaim. Gaim itu kalau salah
Ryoji Hase itu saya lihat, atau siapa gitu pokoknya tuh dia ada 3 ya teman perwakilannya. Terus juga ada counter build gitu, si Bidetu ya, itu si Akaba ya teman, salah satu kroco-kroconya si Kazumin sama Tari ya teman ya. Jadi kita tunggu teman untuk kelanjutannya seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, goodbye.